Bapa, hari ini kita jumpa lagi. Mari persiapkan diri untuk ibadah ini. Namun sebelumnya kita akan senam dulu supaya Oma Opa tetap sehat di masa-masa sulit ini. Mari kami persilahkan. Kiri
aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Shalom Oma dan Opa, apa kabarnya? Kita percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk ibadah pagi ini. Persiapkan roh, tubuh dan jiwa Oma dan Opa. Semuanya dalam keadaan baik, amin. Dan kita bersyukur kita boleh ada di bulan Desember ini. Kita mau berikan tepuk tangan yang luar biasa. Sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Syaralabakaralabaho, Syaralabasyanda. Kami sembah, naikkan syukur, Kau Allah yang baik, Kau layak disembah. Kami bersyukur, Yesus, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari angkat tangannya Oma dan Opa. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mari sembah Dia. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu sepanjang tahun ini Tuhan, di tahun 2020 ini Tuhan. Kalau kami boleh mengalami kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habis, bahkan kami boleh ada di penghujung tahun ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terlalu besar anugerah-Mu buat hidup kami. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Semakin hari
semakin bertambah. Mari angkat tangannya Oma dan Opa, katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Berikan sorak-sorai yang luar biasa, sorak-sorai kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban, kami perlukan Tuhan. Yes Lord, sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Biar musik menyembah Tuhan. Kalau hari-hari ini kami memerlukan tangan-Mu Tuhan, Kau jamah kehidupan kami, kehidupan Oma dan Opa. Tidak ada yang lain yang kami perlukan, tangan-Mu Tuhan, tongkat dan gadamu Tuhan. Kami memerlukan kasih-Mu. Mari terus menyembah di dalam roh. Oma dan Opa menyembah di dalam roh. Kami butuhkan pertolongan Tuhan. Kami butuhkan mujizat Tuhan. Tangan-Mu sanggup menolong kehidupan kami. Terus menyembah di dalam roh, menyembah di dalam roh. Bangkitkan roh Oma dan Opa. Jamah, jamah, jamah Tuhan. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan.
Kau Allah yang besar, Kau Allah yang sanggup melakukan segalanya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Sebab Kau besar, yes, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Perbuatannya ajaib, luar biasa dan dahsyat. Haleluya. Mari Oma dan Opa, sekarang waktunya kita memuji nama Tuhan. Kita mau tinggikan nama Dia. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Kita sorak-sorai di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena keselamatan Tuhan, sekaranglah waktunya. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa. Katakan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh para anak domba. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa. Lihat kanan kiri, katakan sekarang telah tiba. Biar kita menjadi saksinya Tuhan. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian setiap kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita.
kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sambil tepuk tangan katakan, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Gimana Oma dan Opa? Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Biar roh yang ada di dalam hidup kita, Oma dan Opa, terus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tidak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Lihatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Mari berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Mari giatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Mari siap-siap berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Mari sama-sama kita tangani gerakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Shalom Oma dan Opa, kita mau persiapkan hati kita buat firman Tuhan. Bahkan juga perjamuan kudus. Kita percaya Tuhan yang terus memberikan penghiburan, kekuatan buat Oma dan Opa. Hanya roh Tuhan, roh yang hidup buat setiap Oma dan Opa. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di
Kudus Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Angkat tangan Oma dan Opa. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, yes Lord Jesus. Biar jamahan-Mu yang mengalir, yes Lord. Biar Roh-Mu yang mengalir, yes Lord. Mari kita lebih lagi, yes Lord. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari sembah Dia. Buka hati Oma dan Opa untuk menerima firman Tuhan, untuk memasuki perjamuan kudus ini Tuhan. Roh-Mu yang hidup, jamalah kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang hidup menguatkan setiap Oma dan Opa. Segarkan Oma dan Opa dengan jiwa yang baru, urapan yang baru, Roh-Mu yang baru. Bangkitkan Tuhan urapan-Mu yang mengalir. Bukalah hati Jesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar pelayanan usia emas di GBI Tampak Siring? Terima kasih telah mengundang saya. Terima kasih buat Ibu Hana, Ibu Yanti, dan semua pengurus dari pelayanan usia emas. Dan juga Shalom, oma-oma, opa-opa semua. Saya percaya semua dalam keadaan baik dan sehat. Mari sebelum firman Tuhan kita akan berdoa dulu. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami boleh sehat dan ada dalam perlindungan Tuhan.
Kami bersyukur dan kami percaya juga hari ini kami akan diberkati oleh firman-Mu, dan kami percaya hati kami telah menjadi tanah yang subur sehingga kami siap untuk dipenuhi dengan firman Tuhan, dan kami mau benih firman Tuhan itu bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicara pada setiap kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Opa, Oma, dan semua Bapak, Ibu, Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak rohani kita, Pak Niko, Saudara. Saya percaya tahun ini adalah tahun dimensi yang baru. Memang ini adalah dimensi yang baru, Saudara, karena belum pernah terjadi dalam kehidupan manusia, ya khususnya dalam kehidupan saya umur 51 tahun, selama 51 tahun saya belum pernah mengalami pandemi seperti ini. Bahkan gereja juga belum pernah mengalami seperti ini. Kita semua harus online, Saudara. Tapi kami percaya sesuai yang didapatkan oleh Bapak rohani kita, Gembala Pembina kita, Pak Niko, bahwa ini adalah tahun dimensi yang baru, adalah ukuran yang baru, di mana kita naik level menjadi dewasa rohani. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat singkat. Karena itu kita sedang dipersiapkan untuk tidak bercacat di hadapan Tuhan. Karena itu hari ini juga saya mau menyampaikan kembali apa yang pesan Tuhan yang didapat oleh Gembala Sidang kita, Gembala Pembina kita, Bapak rohani kita, Pak Niko, dan saya mau menyampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Saudara, Pak Niko menyampaikan tentang orang Kristen yang berbuah. Saudara, ada 4 macam orang Kristen, ya. Jadi, nggak semua orang Kristen berbuah ternyata. Yang pertama adalah seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, dan kemudian datang burung-burung memakan benih itu sampai tidak ada sisa. Saudara, benih itu berbicara firman Tuhan, dan harusnya jatuhnya di tanah. Tanah itu berbicara hati kita. Tapi karena pada pinggir jalan berbicara satu, bukan tanah, tetapi adalah satu jalanan yang keras, Saudara. Karena itu tidak ada tanahnya. Saudara, banyak orang, walaupun dia jadi orang Kristen, dia tidak ada tanahnya. Dia datang ke gereja, dia mendengar firman Tuhan, tapi tidak mau berubah. Nah, seperti ini. Jadi, waktu dengar firman, akhirnya burung-burung atau iblis mencuri firman itu. Ingat, Saudara, firman Tuhan itu tidak merubahkan orang. Tapi kalau firman Tuhan itu direnungkan dan dilakukan, orang yang melakukannya akan berubah, akan dirubahkan. Ya, jadi akan merubahkan orang yang melakukan firman Tuhan. Saudara, benih yang jatuh di pinggir jalan berbicara orang Kristen yang tidak lahir baru. Orang Kristen yang tidak mau bertobat dan selalu hidup dalam kedagingan. Gembala Sidang kita ingatkan, dan firman Tuhan juga menegaskan bahwa tipe orang Kristen seperti ini tidak akan selamat. Jadi saudara, Bapak Ibu Saudara, saya percaya melalui pandemi ini justru seharusnya kita berbuah. Jangan gara-gara pandemi ini malah kita marah, kita nggak mau melakukan firman Tuhan. Kita menjadi pahit hati sehingga hati kita bukan menjadi tanah yang baik, tapi menjadi seperti tanah yang keras di pinggir jalan. Nah, tipe yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu artinya ada tanahnya tapi tipis, karena banyak batunya. Jadi artinya hatinya tidak mau dibersihkan. Kenapa banyak batu? Karena hatinya banyak kepahitan. Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara, jangan kita simpan kepahitan. Saudara, dikatakan benih ini tumbuh, tapi nggak lama. Ya, pada waktu terkena matahari itu berbicara proses, ya kan? Matahari berbicara panas, Saudara. Jadi ada proses, ada mungkin seperti pandemi ada proses, benih itu tidak bertumbuh tapi menjadi mati. Karena firman Tuhan nggak bisa masuk lebih dalam ke dalam hati dia. Makanya penting bagi kita, Saudara, sebagai orang Kristen, harus mengalami pemulihan dari kepahitan, Saudara. Tidak boleh ada banyak batu. Batu itu menyumbat, Saudara. Karena dikatakan juga melalui firman Tuhan ini bahwa orang Kristen yang tipe kedua ini juga tidak akan selamat. Ya, jadi, Saudara, waktu Saudara mendengarkan firman Tuhan, biarlah Saudara juga minta dipulihkan supaya tidak ada batu-batunya, supaya tanahnya tidak tipis lagi, tapi tanahnya jadi tebal. Saudara, yang ketiga adalah benih yang ditabur di tanah yang banyak semak durinya. Jadi artinya ada tanahnya sekarang.
Bahkan benih itu bertumbuh, tapi bertumbuhnya benih itu dibarengi dengan bertumbuhnya semak duri. Semak duri juga ikut bertumbuh. Jadi sama-sama bertumbuh, saudara. Benih firman Tuhan bertumbuh, semak duri juga bertumbuh. Cuma saudara, sayangnya benih firman Tuhan kalah sama semak durinya. Apa itu semak duri? Kekhawatiran, saudara. Percaya firman Tuhan tapi juga khawatir terus. Ya. Jadi benih bertumbuh tapi juga semak duri bertumbuh. Ya. Padahal Tuhan udah bilang jangan khawatir. Percuma engkau khawatir, tidak akan menambah sehasta saja dalam hidupmu. Serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Jadi percaya firman Tuhan bertumbuh tapi terus khawatir juga, saudara. Ya. Banyak orang seperti itu. Kalau seperti itu berarti sebetulnya dia nggak percaya. Ya kan? Karena firman Tuhan sebetulnya bilang jangan khawatir. Tidak perlu engkau khawatir, karena tidak ada gunanya buat engkau khawatir. Serahkan semua kepada Tuhan. Kalau saudara masih khawatir, berarti saudara tidak percaya akan firman Tuhan itu. Saudara. Jadi benih itu bertumbuh, tapi juga kekhawatiran terus ada dalam hidupnya. Kemudian tipu daya kekayaan. Percaya firman Tuhan, tapi kalau nggak diberkati, mulai ragu. Kalau nggak dapat berkat, mempertanyakan firman Tuhan. Kemudian juga kenikmatan hidup dijadikan standar nilai, kuasa, atau kebaikan Tuhan. Jadi artinya kita memuji Tuhan kalau kita dapat berkat, kalau kita hidupnya nyaman, nikmat, saudara. Saudara, dikatakan oleh gembala sidang kita bahwa orang Kristen seperti ini seperti jemaat di Laodikia. Ya. Mereka jemaat orang kaya. Ya. Mereka melayani Tuhan. Tapi dikatakan juga oleh firman Tuhan, mereka suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Ya. Saudara, akhirnya Tuhan bilang, aku akan memuntahkan mereka. Lebih baik engkau panas atau dingin. Ya. Jadi saudara, nggak bisa kita biarkan semak duri juga bertumbuh dalam hati kita. Tapi kalau mau percaya Tuhan, 100% percaya. Ya. Jangan khawatir, jangan takut. Serahkan khawatir kepada Tuhan. Karena hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Kalau kita seperti ini, saudara, kita juga tidak akan selamat. Nah sekarang yang keempat, saudara. Keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Tanah yang baik berbicara hati yang bersih, saudara. Tidak ada gangguan dari rasa khawatir. Tidak ada gangguan dari kebencian, iri hati, saudara. Nggak boleh iri hati. Iri hati itu akar kejahatan. Juga demikian juga cinta uang. Itu akar kejahatan, saudara. Kemudian juga tidak pengen cepat kaya, saudara. Ya, karena orang yang cepat kaya akan jatuh dalam pencobaan. Nah, benih ini bisa bertumbuh sampai berbuah. Jadi saudara nggak boleh berhenti hanya bertumbuh, tapi juga harus sampai berbuah. Artinya sekali lagi saya ingatkan bahwa firman Tuhan yang dilakukan baru itu bisa merubahkan orang. Saudara. Jadi saudara, benih yang jatuh di tanah yang baik, yaitu jenis yang keempat ini, baru orang Kristen ini bisa selamat. Karena itu, seperti yang tadi judul saya sampaikan, seperti pesan dari Bapak Rohani kita Pak Niko, bahwa orang Kristen harus berbuah. Kita harus jadi orang Kristen yang berbuah. Nah, saudara, jadi dari 4 macam tanah ini, saya menyimpulkan, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita jangan hati kita menjadi tanah yang di pinggir jalan, hati kita menjadi tanah yang berbatu-batu, hati kita jadi tanah yang ada semak durinya. Tapi hati kita menjadi tanah yang baik. Bagaimana caranya? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan, saudara, sebagai pesan buat semua opa oma dan bapak ibu saudara, bahkan juga semua yang melayani dalam pelayanan UMAS GBI Tampak Siring ini. Yang pertama, saudara, kalau kita bicara tanah pinggir jalan, tanah yang tipis tadi, ya berbatu-batu, kemudian tanah yang semak duri, dan tanah yang baik, semua berbicara kedalaman. Karena yang di pinggir jalan itu hampir tidak ada tanahnya. Kemudian yang berbatu-batu ada tanahnya, tapi tidak banyak. Karena lebih banyak batunya, jadi tanahnya tipis. Yang ketiga, tanah yang semak duri, juga semak duri itu berbicara tentang tanah juga, tapi yang tidak dalam juga, yang tipis juga. Karena kita bisa tahu ya, semak duri, sudah pernah lihat, Bapak Ibu, Opa Omas pernah lihat. Saya punya taman kecil, saudara, di rumah. Nah, saudara, kadang-kadang ada semak-semak atau yang tidak perlu, saudara, yang mengganggu pertumbuhan tanaman yang saya tanam. Nah, biasanya itu kita cabutin, saudara, ya. Dan mudah nyabutnya. Kenapa, saudara? Karena dia tidak berakar, akarnya pendek, saudara. Berbeda dengan tanaman yang benar, tanaman yang bisa berbuah itu harus memiliki tanah yang dalam dan akar yang dalam. Saudara, supaya apa? Supaya dia bisa bertumbuh jadi besar
Karena dia harus menopang buah-buah yang akan dihasilkan, saudara. Karena itu, saudara, berbicara kedalaman yang pertama. Ya, saudara, biarlah kita punya hati kerinduan yang dalam, hati yang mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, iman yang 100%. Saudara, hari ini kita harus ambil keputusan. Justru selama pandemi ini, saudara, kita harus ambil keputusan. Kita mau ikut Tuhan 100% atau hanya 50%, saudara. Saudara, kita nggak bisa setengah-setengah. Kita harus masuk lebih dalam. Kita harus 100% tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 4-5 berbicara, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, kata Tuhan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita lihat di sini, saudara, Tuhan mau kita 100% tinggal di dalam, ya, bukan nempel. Kalau hanya nempel, saudara nggak akan berbuah, ya. Tapi tinggal di dalam Tuhan 100% dan Tuhan tinggal di dalam saudara. Jadi kita menjadi satu, ya, jadi satu di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, saudara. Ini berbicara Tuhan nggak mau setengah-setengah. Tuhan mau kita 100%. Saya percaya pandemi ini akan mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua yang mengasihi Dia. Karena itu, saudara, mari, ini akan mendatangkan kebaikan. Justru melalui pandemi ini kita banyak di rumah, kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Ambil waktu. Saudara, ada dua hal yang kita bisa lakukan. Terus masuk dalam menara doa. Saudara, saya percaya dari GBI Tampak Siring ada menara doa. Seperti kami, saya melayani, menggembalakan satu jemaat namanya GBI City of Love. Kami setiap siang ada menara doa secara online, saudara. Ya, tidak bisa ketemu langsung, memang kita belum bisa untuk tatap muka, tapi kita berkumpul melalui online, melalui Zoom, saudara. Ya, di situ kita ambil waktu 1,5 jam, kita berdoa bersama-sama. Saudara, ambil waktu melalui menara doa masing-masing, melalui gereja masing-masing. Di pusat juga kita ada, di Sentul ada menara doa online juga. Saya juga setelah ikut menara doa yang dari cabang saya gembalakan, biasanya saya lanjutkan untuk ikut dalam menara doa di pusat. Ya, saudara, ambil waktu. Ya, saudara, saya diingatkan kisah Alkitab dalam Yohanes 4, di mana Tuhan Yesus menemui, dia harus ke daerah Samaria. Padahal Samaria itu daerah yang terlarang, artinya orang Yahudi nggak boleh ke sana, berbahaya, saudara. Apalagi pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mau ada orang-orang yang nggak suka dengan Tuhan Yesus. Tapi dia mengajak murid-muridnya ke sana, kemudian murid-muridnya mau ajak dia ke kota, dia nggak mau, dia di situ. Kenapa, saudara, Tuhan Yesus di situ? Di dalam Yohanes 4 juga dikatakan, makananku ia melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, Tuhan mau melakukan kehendak Tuhan, yaitu menemui seorang perempuan, namanya perempuan Samaria. Saudara, perempuan Samaria itu setiap hari dia datang ke sumur itu. Jam 12 siang, artinya dia nggak mau ketemu orang. Ya, dia cari waktu, tidak ada perempuan lain yang datang mengambil air, karena jam 12 siang itu berarti terik matahari, nggak ada orang yang mau ke sumur. Dia ambil momen itu setiap hari, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Dia datang ke sumur untuk mengambil air, karena dia haus, hidupnya haus. Haus setiap hari dia. Jadi ada kedalaman kehausan untuk mencari kebenaran, untuk ketemu dengan satu kasih. Karena dia kekurangan kasih. Dia sudah menikah 5 kali, saudara. Ada di sini yang sudah menikah 5 kali, saudara. Perempuan ini sudah menikah 5 kali, karena dia haus akan kasih. Tapi kasih tidak dapat ditemui dari manusia, saudara. Ya, dia kecewa. Dia berharap dari suaminya dia mendapat kasih, tapi akhirnya dia tidak mendapatkan itu. Sampai 5 kali dia menikah gagal. Kemudian dia akhirnya nggak mau terikat dengan pernikahan, tapi dia tinggal juga dengan laki-laki. Karena dia haus akan kasih, sudah. Saudara, tapi hari itu, di saat mungkin dia sudah mulai, ya sudahlah, mulai patah semangat gitu ya. Tapi dia tetap tekun, saudara. Dia tetap datang ke sumur itu, saudara. Dan hari itu, luar biasa.
ada Tuhan Yesus yang menunggu dia, saudara. Saudara, pada waktu itu Tuhan bilang, kalau engkau minum dari air ini, ya engkau akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum daripadaku, engkau tidak akan haus lagi. Bahkan sebaliknya, dari dalam hatimu akan memancar, menjadi ada mata air yang akan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air yang Tuhan berikan atau tawarkan adalah air kasih dari Tuhan. Air hidup, berbicara kasih daripada Tuhan. Saudara, kita bisa lihat sampai akhir dari kisah ini, Tuhan Yesus pun tidak minum, tapi Tuhan Yesus berbicara tentang kasih dari dia. Tuhan tidak menghakimi, dia tidak menghakimi perempuan ini, tapi dia membenarkan perempuan ini. Saudara bayangkan, saudara, perempuan ini sudah banyak hidupnya nggak benar, mungkin orang juga mencibir, ngomongin dia, makanya dia nggak mau ketemu dengan orang, malu, saudara. Hidupnya tidak berhasil dalam pernikahan, bahkan 5 kali gagal. Tapi Tuhan mengatakan, apa yang kau katakan benar. Karena perempuan ini mau, haus. Dia punya kedalaman kehausan untuk mau ketemu dengan kasih dari Tuhan. Dan hari itu, saudara, dia ketemu dengan Tuhan, saudara, dan hidupnya dirubahkan. Dari orang yang gagal, menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, melakukan amanat agung. Ingat, saudara, Pentakosta yang ketiga, Tuhan mencurahkan kasih dan Roh Kudus-Nya. Untuk apa, saudara? Untuk kita menjadi messenger of the third Pentecost. Kita akan menjadi orang yang melakukan amanat agung. Seperti perempuan Samaria ini, dirubahkan, akhirnya dia memenangkan satu kota, saudara. Dia menginjil dan memenangkan satu kota Sikhar. Satu kota dimenangkan dari perempuan yang dipulihkan. Saya percaya para wanita, para oma, ya, dan juga opa dan semua yang mendengar firman Tuhan ini, waktu kita ketemu dengan kasih Tuhan, kita dipulihkan, kita akan melakukan amanat agung. Nggak peduli umur Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara. Karena Tuhan akan pakai setiap kita. Kita bisa menginjil, kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kuncinya adalah harus punya kedalaman. Kedalaman, kerinduan yang dalam akan kasih dari Tuhan. Saudara, yang kedua, saudara, kalau saudara merasa di dalam ada masa lalu yang menyakitkan, ada kebencian, ada dendam, tidak dapat mengampuni, saudara harus datang kepada pemimpin rohani saudara, gembala saudara, untuk saudara didoakan atau counseling, saudara. Biasanya masa lalu yang tidak dapat dilupakan, apalagi yang pahit, saudara, sakit hati, saudara harus didoakan secara khusus, saudara harus di-counseling, supaya saudara bisa memiliki kedalaman. Karena semua kepahitan itu menumpuk, tidak dapat kita sampai dalam, saudara. Jadi seperti tanah yang berbatu-batu, ada hambatan, ada sumbatan, sehingga kita tidak dapat sampai dalam untuk merasakan kasih Tuhan. Kita tidak dapat sampai dalam untuk merindukan Tuhan. Ya, saudara. Yang kedua, saudara, tadi yang pertama kedalaman, yang kedua kesabaran, saudara. Saudara, untuk bertumbuh, kita harus sabar menjalani proses pertumbuhan, karena pertumbuhan itu satu proses, saudara. Pandemi ini juga adalah satu proses, saudara. Kita nggak bisa buru-buru mau selesai prosesnya. Ya, saudara, kita nggak tahu pandemi ini akan sampai kapan. Tapi, sudahlah, kita harus terima dengan ucapan syukur, saudara. Kita harus sabar. Kembali sidang kita, Pak Niko mengatakan bahwa kita harus bersembunyi sementara waktu, saudara. Kita bersembunyi dulu, saudara. Hati kita mendekat sama Tuhan. Mazmur 91 ayat 14. Kunci dari perlindungan atau kita ada dalam lindungan Allah adalah ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Pada waktu dia berseru, aku akan mendengar, kata Tuhan. Aku akan meluputkan dia. Aku akan memperlihatkan keselamatan yang daripadaku. Kuncinya apa? Dekat, bahkan tinggal dalam Tuhan, saudara. Saudara, pertumbuhan membutuhkan berakar. Saudara, kalau saudara menanam satu benih, saudara nggak bisa paksa benih itu cepat-cepat itu bertumbuh. Kalau atau enggak, baru kelihatan sedikit kita sudah tarik-tarik, itu kecabut dan mati sudah benih itu. Saudara, pertumbuhannya gagal. Kita harus sabar, saudara. Dan pertumbuhan itu berbicara ada di dalam tanah. Nggak kelihatan, saudara. Saudara, kita mungkin nggak kelihatan saat ini, tapi kita sedang membangun fondasi kita. Supaya nanti pada waktunya, saudara, kita keluar sebagai alat Tuhan, melakukan amanat agung, saudara. Karena itu kita sedang berakar yang dalam, saudara. Dan semua itu pergerakan di dalam tanah. Pergerakan ini tidak kelihatan. Jadi kita harus sabar, saudara. Karena pertumbuhan ini berbicara sesuatu yang mengakar, yang ke dalam, saudara. Jangan mau buru-buru, saudara. Pertumbuhan membutuhkan waktu, ya.
membutuhkan waktu supaya dapat berdiri, saudara, dengan teguh. Ya, karena saudara, buah itu kan, apalagi kalau duren, kelapa, atau buah nangka itu kan berat, saudara. Jadi kalau batang pohon itu tidak kuat atau dahannya tidak kuat, maka tidak dapat menopang buah. Saudara, tadi firman Tuhan mengatakan kita akan berbuah banyak. Tapi kita juga harus mempunyai batang atau dahan yang kuat, saudara. Karena buah itu harus ditopang dengan dahan dan tidak dapat bertumbuh tanpa proses pertumbuhan di dalam tanah. Saudara, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 berbicara, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan, saudara. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Dikatakan buah yang matang. Jadi buah dihasilkan dari ketekunan, saudara. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Itu artinya sempurna berbicara dewasa rohani. Dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun, saudara. Jadi saudara, pandemi ini ada training ground. Kita sedang, ada hamba Tuhan mengatakan, jadi dari pandemi menjadi akademi. Kita sedang diproses, kita sedang didewasakan, saudara. Supaya kita bisa berbuah. Saudara, buah tidak langsung jadi. Buah itu membutuhkan proses pertumbuhan. Tapi nggak boleh berhenti, hanya bertumbuh. Harus sampai berbuah. Jadi yang kedua, sekali lagi, sabar, tekun. Terus tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal dalam opa, oma, bapak, ibu, saudara. Yang ketiga, terakhir adalah kita jangan berhenti sampai bertumbuh, tapi harus sampai berbuah, saudara. Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Ya, jadi yang nggak berbuah itu dipotong, saudara. Jadi kalau kita nggak berbuah, kita nggak selamat. Tapi setiap ranting yang berbuah, ya, jadi kalau opa, oma, bapak, ibu sudah berbuah pun, harus dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau kita dibersihkan, jangan marah, sakit dibersihkan, nggak enak, suatu proses, tapi itu supaya kita berbuah lebih banyak, saudara. Jadi saudara, kita mungkin tidak akan berhenti mengalami proses, karena kita harus berbuah banyak, saudara. Mungkin ada break-nya, saudara, nggak selalu proses gitu. Ya, kita boleh proses, tetapi berhenti sejenak, karena seperti pohon itu setelah berbuah, dia berhenti sebentar untuk kembali memulihkan pertumbuhannya, kemudian dia akan berbuah lagi. Tapi harus kembali berbuah lagi, itu kuncinya. Jadi sampai berbuah dan harus terus berbuah. Jadi saudara, opa, oma, bapak, ibu, semuanya, saudara, kita tidak boleh berhenti dalam pertumbuhan kita. Kita harus sampai berbuah, bahkan harus berbuah banyak. Nah saudara, kalau opa, oma bilang, aku udah tua, ya udahlah gitu, aku sudah banyak, dulu aku melayani, dulu aku sudah setia. Jangan berhenti setia, terus setia. Karena berbuah tidak pandang usia. Buktinya apa? Di Mazmur 92 ayat 14-15. Pada masa tua pun mereka masih apa? Berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk apa? Untuk melakukan amanat agung, yaitu memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi tidak boleh berhenti berbuah, opa, oma. Ya, jadi kita harus tetap berbuah. Kalau kita tidak berbuah akan dipotong, dibuang dalam api. Kita nggak selamat. Makanya opa, oma, Tuhan segera datang, ya, menjemput kita. Karena itu persiapkan dirimu untuk tetap berbuah lebat, berbuah banyak. Ya, melalui proses, melalui pertumbuhan, terus bertumbuh, terus dekat dengan Tuhan, terus tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam opa, oma. Supaya kita tetap berbuah banyak. Ya, dan juga kita melakukan amanat agung, opa, oma. Kita dipenuhi Roh Kudus untuk menyampaikan perintah firman Tuhan, sehingga banyak orang akan diselamatkan. Terakhir, sebagai penutup, Galatia 5 ayat 22-23, apa itu buah? Buah roh adalah kasih. Ya, saudara, kita harus, opa, oma, Bapak, Ibu, Saudara, kita harus dipenuhi dengan kasih supaya kita bisa mengasihi. Kemudian sukacita. Ayo, semua harus sukacita, ya. Dulu kita secara offline, tatap muka, saya kalau melayani di GB Tampak Siring, umasnya khususnya, wow, dahsyat sukacita, nari-nari. Terus sukacita, walaupun selama pandemi ini. Ya, jangan berhenti. Itu adalah buah roh. Damai sejahtera. Ya, sukacita bukan karena melihat yang di luar, tapi sukacita itu dari dalam keluar. Dari dalamnya ada damai sejahtera,
keluarnya adalah sukacita. Ya, jangan bersungut-sungut, ya, jangan marah-marah, saudara. Kesabaran, makanya harus sabar melalui proses ini. Kemurahan, ya, kebaikan, lakukan kebaikan, saudara. Ya, berbuat baiklah kepada semua orang. Ya, kesetiaan, terus setia terhadap Tuhan dan terhadap pasanganmu dan juga sesamamu. Kelemah lembutan, kita tetap lemah lembut, ya. Penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin, saudara. Jadi Opa Oma, Bapak Ibu, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Apa yang kita dapat dari Gembala Pembina Bapak Rohani kita, mari, ini pesan Tuhan buat kita semua. Kita harus berbuah. Amin. Saya akan berdoa, saudara. Terima kasih, berkati setiap Opa Oma, Tuhan, berkati Tuhan. Biarlah setiap Opa Oma dapat kekuatan, setiap Bapak Ibu Saudara semuanya, kami mau berbuah Tuhan. Kami mau berbuah, karena itu kami mau tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kami. Dan kami mau lebih lagi dibersihkan supaya kami lebih lagi banyak berbuah. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami. Sekali lagi, perjamuan kudus ini tanda bahwa kami tinggal dalam Engkau dan Tuhan tinggal dalam kami. Kami siap untuk masuk perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, Bapak Ibu, Opa Oma, kita akan masuk perjamuan kudus. Kita siapkan. Semua sudah siap. Pakai roti dan juga air yang berwarna, saudara, sebagai anggurnya. Ya. Nah, saudara, Pak Opa Oma, Bapak Ibu, perjamuan kudus dikhususkan buat orang yang sudah percaya. Orang yang belum percaya, jangan mengambil perjamuan kudus. Sebab apa yang kuduskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, Opa Oma, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persembahan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita cawan, tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, Opa Oma, Bapak Ibu Saudara, yang dikasih Tuhan bukankah cawan ucapan syukur, yang atasnya kita ucapan syukur, adalah persukaan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari taruh cawanmu, angkat dua tanganmu, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbananmu, untuk kasih-Mu yang sempurna. Kau datang mencari kami. Kau datang seperti Kau datang mencari perempuan Samaria itu. Demikian juga Kau datang untuk mencari setiap kami. Terima kasih Bapa, kami begitu berharga di mata-Mu. Kami semua, Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara, semuanya adalah anak-anak kesayangan-Mu. Kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kami adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kami adalah murid-murid yang juga dikasihi oleh Tuhan. Berkati semua Opa, Oma. Berkati Bapak, Ibu, Saudara, semuanya Tuhan. Kami percaya, kami dikuatkan hari ini, kami diberkati, dan firman Tuhan akan membuat kami bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Berkati Opa, Oma, Bapak, Ibu semua, biarlah ada kuasa, ada kasih yang daripada Tuhan. Saat ini terima. Terima kuasa dari Tuhan. Terima kasih dari Tuhan. Terima. Terima. Kau mendapat kekuatan baru. Kau dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kau dihiburkan. Kau diberikan kekuatan.
dilindungi oleh Tuhan. Tidak ada virus dapat masuk dalam tubuhmu. Engkau semua aman dalam pemeliharaan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Yang sakit Tuhan sembuhkan saat ini. Yang berbeban berat diangkat bebannya saat ini. Yang kekurangan Tuhan berikan kelimpahan. Karena Tuhan datang untuk memberikan hidup yang kelimpahan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setiamu buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Mama dan Opa, kita merasa diberkati oleh firman Tuhan, oleh perjamuan kudus, bahkan hadirat Tuhan yang luar biasa. Semoga Oma dan Opa mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat, amin. Sampai berjumpa di minggu depan dengan firman Tuhan yang lebih lagi dan luar biasa. Salam sehat selalu Oma dan Opa. Tuhan Yesus memberkati. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Mari Opa Oma, Bapak Ibu Saudara,
kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dengan permai bahkan selama-lamanya. Mari Opa Oma, Bapak Ibu Saudara semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Tuhan Yesus Kristus menyertai Opa Oma, menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya sehat, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa, di dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dari sekarang sampai akhirnya Tuhan. Kami mau bawa bangsa ini, Indonesia, ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi, konflik, masalah ekonomi Tuhan, kami percaya Engkau yang turun tangan, Kau campur tangan atas pemerintahan kami, atas bangsa kami Tuhan. Bahkan sampai rakyat pun Tuhan, Tuhan menjamah setiap hati mereka. Tuhan memeluk erat setiap mereka yang sedang putus asa, mereka yang memberontak ya Tuhan. Tuhan jamah setiap mereka. Tuhan lindungi negeri ini, bangsa ini ya Tuhan. Kami berikan hati kami bagi bangsa ini ya Tuhan Yesus. Kami juga mau bawa gembala sidang kami beserta wakilnya, Gembala Rayon 1D beserta wakilnya ya Tuhan. Dan wadah ini wadah UMAS ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan tim pengurus UMAS ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang ambil alih kehidupan mereka. Tuhan campur tangan setiap keputusan-keputusan yang dilakukan ya Tuhan. Walaupun di saat-saat situasi seperti ini, Tuhan ada dan Tuhan beserta dengan mereka. Kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami ada. Tuhan menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, amin.